H+1 kasus makeup gue udah ngangkat barbel pada waktu itu. Tapi dikatain so asik, besoknya masih so asik. Kalau so asik udah susah mungkin ya, tapi kalau gendut bisa kita rubah kan. Gak ada fitness buat bikin berotot attitude kan, gak ada sampai sekarang. Kembali lagi di Malaka Podcast bareng gue Kania Cita. Dan saya Angelina Nabila. Ya, gue di sini mewakili milenial. Gue di sini mewakili Gen Z. Najis, kenapa harus pakai kata-kata Gen Z gitu loh? Nggak ada apa ya term yang lebih menyenangkan gitu? Karena term Gen Z ini kenapa ya di timeline ini kayak selalu menimbulkan perdebatan. Menimbulkan perdebatan ya. Iya. Kalau kata milenial emang enggak menimbulkan perdebatan lagi ya. Mungkin dulu pernah di awal. Milenial yang memperdebatkan lebih tepatnya biasanya. Oh, jadi milenial yang saling berdebat, terus nama Gen Z nih yang diangkat dalam perdebatannya. Betul. Oke, kita kedatangan tamu hari ini yang bernama Oza Rangkuti. Selamat Halo, datang, Oza. Kania dan Angie. Gen Z hater. Thank you. Labelnya gitu ya. Apa? Image-nya Oza adalah Gen Z hater. Mungkin gue bukan Gen Z haters, gue lebih kayak Gen Z enthusiast lah bisa gue katakan gitu Gen Z kayak. antusias. Apa sih? Bener-bener. Connoisseur apa sih ngomongnya? Connoisseur. Iya, connoisseur. Iya. Ada lah. Bisa. Gue pengamat Gen Z, pengamat Gen Z gue. Gen Iya. Z dan memang Gen Z antusias juga. Gen Z enthusiast. Memang tertarik untuk mendalami kultur Gen Z. Betul. Tapi dulu bukannya awalnya lebih ke Jaksel ya? Gue awalnya lebih ke Jaksel, tapi mayoritas Jaksel juga kayaknya Gen Z juga yang gue ngomong yang membentuk kultur Jaksel adalah Gen Z. Oke, jadi gue di sini bakal lebih menjadi semacam moderator aja. Oke, lu penengah nih. Iya, ya penengah moderator ya, yang intinya membantu memfasilitasi. Ya. Memfasilitasi percakapan antara Oza dengan Gen Z nih. Oke, ini praktek jangan langsung nih. Jangan dengan Gen Z dong. Saya kan tidak mewakili sebagai salah satu anak Gen Z. Oknum Gen Z lah. Oh iya, oknum Gen Z. Oknum Gen Z, betul. Nah, Oza ini kan lumayan sering ya membuat jokes yang basisnya tuh kayak semacam stereotype atau stigma lah gitu ya terhadap anak-anak Gen Z. Dan di sini kita bakal tanya misalnya emang jokes itu tuh lu beneran mikir gitu? Kan kadang-kadang jokes emang berdasarkan dari realitasnya ya kayak gitu. Iya. Apakah lu beneran mikir gitu atau kalau misalnya enggak di sini gue cuma ngejokes doang kok atau apa gitu. Mungkin tuh beberapa hal yang bakal kita coba pertanyakan di sini. Nice. But fun fact-nya ya, gue tuh lumayan sering ngecekin kesehatan mentalnya Oza ya kalau dia lagi di cancel di Twitter gitu. Kok aku gak pernah digituin sih kalau aku di cancel? Karena kalau kamu kan chill mulu orangnya, chill. Ya kalau dia oknum Gen Z agak berbeda nih secara. Tapi pernah di cancel juga ini. Sering. Pertanyaan apa itu? Nah, dari semua orang di ruangan ini saya paling sering di cancel. Ya, paling sering bener. Oke. Paling sering cuman tingkat ini aja besar Oh ya, skala hatrednya ya. Iya, skala hatrednya dan ininya kayaknya agak susah mungkin orang untuk membenci yang bentuknya seperti ini ya. Oke, ya memang ngaruh sih. Iya, dan tapi dia chill banget Za. Maksudnya dia kalau lagi di hate gitu apa segala macam dia balas-balasin dengan santai gitu. Jadi di reply komen-komennya. Reply, di print, dipajang jadiin spray. Iya. Oke. Nah. Iya. Humiliation fetish. Enggak bercanda. Enggak dong. Ini bakal dipotong sih di TikTok. Kalau real juga nggak apa-apa, kita menerima juga nih. Ya gitu. Sedangkan kalau Oza ini kan ketika dia di cancel kayak dia biasanya diam aja nih Ji. Dia diam aja nih di Twitter. Nggak tahu, nah itu dia biasanya aku telepon nih akhirnya. Za, gimana kabarnya gitu? Aman nggak gitu? Mental breakdown nggak gitu? Nah, makanya gue juga agak ngerasa pantas ke Malaka Project ini. Gue pikir emang orang-orang yang sering di cancel yang di sini gitu kan. Coki di cancel, ada yang nonton bola dari highlight waktu itu di cancel juga kan personal kalian. Gue pikir ada standar harus berapa kali dihujat baru nyampe di sini ya. Iya, baru nyampe di kursi ini. Baru nyampe di kursi ini. Kita sih harus di atas 5 ya. Iya, jumlah cancelnya. Iya. Jumlah cancel di atas 5 kali ya. Oh. Iya. Sekitar bisa saya daftar berarti di sini. Iya, Oza lumayan sering sih. Kalau cuma 5 sih udah lewat. Tapi bisa lu tuh di cancel cuma di Twitter doang atau di semua platform lain juga? Di platform dia TikTok pernah, Instagram pernah, tapi memang Twitter kan mungkin final stage dari cancel culture itu di Twitter. Apapun bisa di cancel di Twitter kan. Tapi you cannot get cancelled di Twitter sih. You cannot get cancelled di Twitter. Maksudnya iya specifically kecuali satu udah pernah melakukan kasus kekerasan seksual, dua pernah jadi pelakor. Selain itu apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah benar-benar kayak
membuat Anda menjadi relevan gitu. Benar-benar Oh, nggak bakal sampai hilang maksudnya. Hilang. Soalnya kan Oke. definisi asli dari cancel culture itu ya di platforming kan, supaya nggak punya platform Jadi lagi. sampai nggak punya platform lagi harus. Oh ya itu cancel yang sebenarnya gitu maksud lo. Iya iya iya. Terus lebih ke arah cancel attempt. Nah, Iya. Cancel attempt ya, pencobaan cancel culture iya. Percobaan cancel, tapi belum pernah ada yang berhasil berarti ya Angie so far ya. Jangan sampai lah kalau bisa Iya, jangan sampai lah. Tapi Za, coba lu ceritain gimana sebenarnya perasaan lu sebenarnya ketika lu mengalami cancel Attempt, Iya, cancel attempt. enggak dong, aku dong yang harusnya nanya kan. Tunggu Aku dulu, Gen Z tunggu paling peduli mental. Oh iya boleh. Oke. Emang kalau Gen Z suka motong milenial emang jadi wajar-wajar aja maksudnya. Emang ini udah kodrat maksudnya harus terbiasa lah. Lanjut Angie masuk. Oke. Jadi gini, jadi pertama-tama it's okay for men to be sad ya. Gak apa-apa. Iya. You Boys can Don't be Cry itu fragile. udah gak relevan Boys Don't Cry ya. You can be fragile di sini karena mental health itu kan semua orang harus punya ya, harus aware tentang itu. Jadi gini, Kak Oza, Iya. Tapi ini beneran safe space kok Za. Ini safe space ya, ini aman nih. Bener. Iya. Serius. Oke. Ya. Jadi gini, lucu banget ya kalau yang Kak Oza tuh kalau misal misal banyak yang kontra sama Kak Oza setelah ngepost entah stereotyping lah atau apalah anything itu, apa sih yang dirasain gitu? Kalau lagi di cancel. Sebenarnya sih mental breakdown juga ya. Maksudnya kayak karena gue nggak bisa yang kayak cuek kayak coki gitu ngupload terus nggak baca komen, gue nggak bisa gitu. Gue tuh baca satu persatu tuh gue baca setiap Kalau head Coki tuh comment. lebih ke arah seneng Za, sorry. Mau ngoreksi dikit, dia baca dan dia seneng baca. Coki. Iya, kalau Nah, Coki seperti itu. kalau gue stres mungkin gue satu-satunya konten kreator yang pas kena head comment gendut beneran daftar gym besoknya gitu. Mungkin hanya gue. Fit 24 Kemang bisa lu tanya kayak gue beneran Jadi daftar. bener-bener sampai kena. Iya. Za. H+1 kasus makeup gue udah ngangkat barbel pada waktu itu. Tapi dikatain so asik, besoknya masih so asik. Kalau so asik udah susah mungkin ya. Tapi kalau gendut bisa kita rubah kan. Gak ada fitness buat bikin berotot attitude kan gak ada sampai sekarang. Tapi kalau fisik masih bisa kita akalin gitu ya kan. Oke, make sense. Iya. Itu Gimana, tuh. Ji? Jawabannya. Gimana menurut lu Enji? Iya. Normal gak sih dikatain gendut terus daftar gym langsung? Iya. Atau menurut lu bahkan bagi Gen Z pun kayak itu sih too much ya, lu terlalu insecure sama diri lu gitu. Enggak Gen Z nih gitu enggak? Enggak, kalau Gen Z pada umumnya kan bilang body positivity, mau gendut yang penting sehat gitu, misalnya biasanya. iya, Tapi kalau saya merasa sehat nggak? Merasa sehat dan lu kan Gen Z yang cukup berbeda dari yang lain gitu ya. Ya ampun, snowflake banget dong Mbak. Tapi emang semua Gen Z merasa mereka berbeda dari yang lain sebenarnya. I'm different from other girls gitu. Tapi mungkin- Gue mau make sure dulu nih. Semua saling berbeda gitu ya. Iya. Kalau misalnya memang gue difasilitasi untuk kayak dikonfront oleh Gen Z nih, kan gue juga harus make sure nih Gen nih se-Gen Z apa, gue harus ada beberapa pertanyaan dulu juga. Gen Z apa? Iya kan, kalau ternyata kurang valid kan, wah mending kita ganti Bernadia di sini misalnya gitu ya kan. Oke. Gue harus tahu dulu kompetensi dia se-Gen Z apa nih. Tapi NG. boleh juga sih tuh next time Bernadia Iya. kita undang ke sini boleh sih. Kita mulai- Dia tuh Gen Z. 2004 dia lahirnya. Gen Z, Iya. Gen Z sayang. 2004. Dia lebih kecil lagi dari Iya. kamu. Ya nanti kalau datang tuh. Snowflake tuh kayak pick me gitu ya. Pokoknya iya, aduh. Enggak, ini susah Iya. nih. Iya, Dikasih kan- kamus dulu nanti Za. Beda-beda generasi, Karena beda generasi. Bernadia lahir Ferry udah uan waktu itu. Jadi Iya benar. agak susah lo mau menyamakan referensi. Iya susah. Iya jadi jangan udah. Agak susah. Iya. ya. Jadi panjang. Jadi 2004 panjang kan nih. dia. Iya, percakapan jadi panjang nih. Ini apa? Silakan Za. Mau dites dulu kan? Iya, set of Beberapa Gen Z questions ini yang kan? penting Iya, kan. boleh. NG pertama nih yang Iya. basic-basic dulu nih, apakah lu Gen Z apa enggak gitu, kayak apakah orang tua akur di rumah gitu. Ini yang paling maksudnya benang merah awal nih. Gimana ya? Ibu present Ibu present, oke. ya, present. Bapak meninggal. Udah, tapi akur Iya, dulu. iya. Oh, akur dulunya. Ya. Oke. Bisa oke lah. Ya. Tapi udah ini kan, udah spesifik. Parah banget. Ini pasti dia mau ngatain fatherless behavior. Benar sekali. Saya Fatherless behavior. Oke, kedua yang lebih ini mungkin lebih personal gitu. Kayak Angie, apakah lu punya second account gak di Instagram? second 5 akun gue. Nah. Jadi gini, Berapa Gen Z berarti dari Gen Z 5 udah Gen Z lah. 100% ya? personal account, main account ya, satu main account. Satunya lagi second account. Itu untuk menunjukkan diri lo yang sesungguhnya di second kan? Enggak sih. Enggak juga. Ini beda So tuh ada 5. Nice. Enggak Tiga. sih. Buat nge-spam. 3 buat nge-stalk orang. Betul. 4 ih.
Parah banget. Emang lu gak pernah nge-stalk orang? Gue tau ya lu nge-stalk gue tiap hari. Keempat? Canda dong. Yang keempat ini akun pura-pura all shop, tau gak sih? Pura-pura all shop? Iya. Jadi ada akun, aku punya akun. Kalian semua yang nonton yang Gen Z, aku tahu kalian semua pernah melakukan hal seperti saya. Atau emang gue gila ya, gak tau deh. Tapi pernah gak? Diajarin lagi sama Gen Z. Iya kan? Tapi pernah gak ada yang pura-pura all shop nih, tau-tau sukses beneran online shopnya akhirnya? Gak dong. Kayak tukang bakso Intel tuh gak? Tau-tau rame ya yang iya, tau-tau laku. Itu beneran loh. PP-nya foto jual baju, namanya nama akun jual baju, dari bio-nya segala macam, location-nya ada, foto katalognya pun ada. Iya. Oh, pernah di order tapi? Kan gak pernah dipromosiin, gak ada dong. Oke. Followers aja beli, bayangin orang gila mana yang beli followers cuman buat akun bodong gitu, yang nggak kepake juga, tidak menambah revenue. Untuk stalking bukan? Stalking udah yang ketiga tadi. Berarti kalau yang ini untuk apa nih? Yang stalking kalau 3 akun yang lain di blok gitu. Aduh. Stalking kalau 3 akun lain udah keburu Di blok. Iya. Jadi emang plan B-nya tuh udah solid bener, gitu loh. udah ada backup. Satunya lagi yang terakhir ini. Yang kelima nih. Iya, itu akun buat ini ngepost danusan. Oh iya, danusan. Danus. Kalau lagi ada acara kampus kan butuh nyari duit. Oh iya. Nyari duit buat apa namanya acaranya ini. Oh itu diwajibkan sekarang namanya soalnya. danus nih. Iya. Oh gitu. Diwajibin emang Ji. Kalau masuk kepanitiaan biasanya wajib. Nah kalau masuk kepanitiaan baru habis itu semua wajib danus nih, nyari duit juga. Nah itu dengan cara jualan. Nah jualan danusannya ini butuh akun, ternyata butuh akun. Iya, karena kalau di akun pertama males kan spamming kan danusan Memang gitu. sih bayar pakai red card dong. Oh iya sih. Kalian ini. Itu. Tapi sejak kapan akun 5? Awal-awal pasti dari 1 dulu kan, jadi 2. Enggak, dari SMP kayaknya aku punya 5-5-nya. Dari SMP udah 5 akun. Udah menjadi kultur generasinya dia. Capres aja 3 loh Enji. Akun lu lebih banyak daripada. Oke, itu kedua ya. Ya. Ketiga nih, Enji, apakah lu sepercaya apa dengan zodiak gitu? Nih ini penting nih. Ini penting nih. Kalau saya bilang saya percaya, ada orang di sebelah saya yang akan mengeplak kepala saya. Tapi nggak apa-apa kan, perbedaan berpendapat gak masalah kan? Lah, sebagai Nggak ada ya? Sagittarius gue gak percaya sih. Oh nggak percaya. Oke. Sagittarius gue gak percaya. Oh. Sama gue juga Sagittarius juga. Seberapa sagi dia? Twins. Ya ampun. Gue juga. Tuh, Ferry Sagittarius juga. Sagi. Iya. Terakhir nih. Apakah Gen Z apa bukan ya kan? Lu lebih banyak tahu lagu slang atau Juicy Lucy? Udah itu deh. Ini terakhir nih. Gak tau dua-duanya lagi aku. Enggak mendengarkan dua-duanya. Oh gak tahu dua-duanya? Apa dengerinnya? Murotal. Enggak canda dong. Ini masuk TikTok. Aduh. Boleh ganti Rian Faradi aja gak di sini, presiden Gen Z. Kayaknya Gen Z-an dia tuh. Oke lah, lumayan lah, tapi ya tadi ya beberapa pertanyaan lu lumayan. Dari semua pertanyaan-pertanyaan Za, berarti dari 1 sampai 10 berapa nih? Seberapa Gen Z saya? Ya? Seberapa Gen Z? Seberapa Gen Z sebenarnya dia di orang tua setengah-setengah lah ya kan. Ih, Dan kayak di zodiak dia juga lu nggak percaya berarti kan? Nggak percaya, dan tadi musik juga nggak terlalu, tapi dengan dia punya 5 akun itu udah beasiswa Gen Z. Udah beasiswa Gen Z ya. Cum laude Anda. Fast track. Anda cum laude Gen Z ibaratnya. Cum laude ya, oke. Gitu. Lanjut, sekarang Angie ada gak pertanyaan balik ke Oza? Males. Enggak. Jadi gini, aku sebenarnya penasaran Kak. Aku kan tidak tahu siapa itu Oza Rangkuti. Oke. Aku cool banget gue. Nah, pertama-tama lihat itu dari timeline, kok orang ini sering dirujak, berarti kita bisa menjadi bestie. Saya berpikir seperti itu. Sesama sering dirujak. Iya, gitu kan. Sebenarnya Kauza tuh beneran gak sih punya pikiran buat Gen Z itu beneran begini, Gen Z itu beneran begini segala macam, atau emang melakukan itu hanya untuk engagement gitu? Oke, pertama berarti lu nggak pernah tahu Oza Rangkuti siapa ya? Enggak. Ovi Rangkuti tahu tapi? Enggak. Oh nggak tahu juga. Iya. Oke, apakah gue beneran sebelah sama Gen Z atau demi engagement? Pertama kalinya lu gak kalah dari abang. Apa? Akhirnya ada kemenangan gue. Enji juga nggak tahu loh. Abang gak usah terkenal. Oke. Gue awalnya sih hanya bercanda-canda sebenarnya Enji kan. Awalnya gue cuma ngejokes saja, tapi kayak lama-lama tuh banyak yang ngirim laporan ke gue kayak, bang, nih ada Gen Z yang ngapain. Jadi kayak satgas ya gitu ya? Jadi kayak satgen ibaratnya bisa dikatakan. Nah semenjak gue banyak laporan, gue jadi kayak memang beberapa dari mereka memang nyebelin, tapi ada juga yang berbakat tentunya. Ini gitu, biar gue gak kesinggung kan jujur. Enggak. Emang bener, kayak tadi Bernadia kan Gen Z berbakat ya kan maksudnya. Gen Z berbakat, ya. Dia galaunya bisa menulis lirik gitu, gak hanya Kalau Gen Z gak berbakat kayak menulis luka di pergelangan tangan biasanya kalau yang kurang berbakat. Jadi
Nggak, maksudnya nulis nama mantan gitu loh di kayak Aldo misalnya gitu. Oke. Gitu, ya kan. Yang namanya Aldo. Iya. Gitulah ibaratnya awalnya kenapa konten Gen Z bisa tercipta awalnya. Kayak begitu Enji. Jadi nggak beneran ngerasa kayak semua Gen Z seperti ini gitu, nggak kan? Gen Z di dunia nyata sih yang gue temuin mungkin enggak ya, tapi di internet sih memang beberapa memang meresahkan. Bentar, samplingnya di mana nih? Samplingnya? Iya. Ya mungkin berita-berita Twitter atau tren-tren di TikTok juga ya kan, atau kayak ya tren-tren buatan Gen Z kan mungkin cenderung berbeda ya dengan yang millennials ciptakan gitu pada masanya ya kan. Malaikat Mau Challenge tuh ciptaan Gen Z bukan kalau nggak salah. Aku merasa aku chronically online tapi aku nggak tahu Malaikat Mau Challenge yang mana. Awal COVID. Lu pernah tau nggak Malaikat Mau Challenge? Iya. Nah jadi tahu, padahal gue juga Malaikat Mau Challenge tuh challenge yang paling simpel memang. Jadi kayak anak-anak bocah Gen Z ngumpet di semak-semak ya kan, semak-semak tol gitu. Terus nanti ketika ada truk lewat, dia akan lompat ke depan truk itu. Kalau truknya ngerem, ini Gen Z menang challenge nih. Iya, menang challenge. Kalau truknya nggak ngerem, yang menang Israfil, udah gitu doang. Maksudnya simple kan, kayak antara lu menang atau malaikat maut yang menang gitu. Itu bahkan nggak bisa dikategorikan sebagai suatu challenge yang high risk high return gak sih? Itu apa? High risk doang, returnnya apa coba? Iya, pernah ada yang lolos menang challenge yang nonton juga cuma 4.000 gitu. Jadi ngapain lu mempertaruhkan nyawa demi 4.000 viewers, mending lu main shake shock ibaratnya kan. Shake shock. Itu salah satu tren Gen Z yang bikin gue kayak anjir emang gila-gila ya mereka beberapanya gitu. Okay. Berawal dari situ. Apa lagi, Za? Challenge ya. Atau maksudnya, tapi lu itu pertama kalinya akhirnya lu mengamati bahwa ini Gen Z kayaknya topik yang lebih dalam nih untuk bisa gue selami dibanding Jaksel. Dibanding gitu, Jaksel kan segitu-segitu aja. Berarti itu titik turning point-nya tuh. Salah satunya ya, terus dulu juga ada salah jodoh challenge. Banyak nih sebenarnya tren-tren Gen Z yang diciptakan. Anda lebih tahu tentang tren Gen Z dibanding saya Gen Z. Coba yang salah jodoh. Iya, salah jodoh. Jelasin. Salah jodoh. Misalkan gini kayak gua nongkrong di bar misalnya, ya kan. Terus ada cewek cakep nih sendiri nih. Nah mungkin milenial atau Gen X akan nyamperin terus ngajak kenalan langsung gitu, konfrontasi kan. Nah Gen Z kayak direkam dari jauh, terus ditaruh di TikTok kayak TikTok do your magic. Gue pengen kenal sama cewek ini, tolong cariin akunnya dengan judul salah jodoh. Gue bilang ya gimana jodoh lu nggak salah kalau akun lu kayak begitu gitu kan ibaratnya. Itu lama tuh hampir setahun tuh tren salah jodoh berlangsung sampai Gen Z sadar kayak ini kayak privacy orang deh men gitu. Tapi lu berarti lu nggak ikutan waktu itu? Gue nggak ikutan pada waktu itu. Tapi lu mengamati aja. Gue mengamati dan ya membuat konten. Kamu nggak tahu Ji ada challenge itu? Tahu, tapi dari awal aku tahu ada tren itu, orang juga udah pada kontra. Oh berarti berarti terlambat lu tahunya mungkin. Atau mungkin karena emang aku live di bubble Twitter aja. Oh iya bisa karena di TikTok kan different breed gitu kan orang-orangnya. Lu lebih sering di Twitter berarti? Iya, jadi dia pasti pas dia tahu itu pas udah di cancel. Kan kalau Twitter kan tempatnya meng-cancel sesuatu. Betul. Jadi kalau di TikTok kan tempatnya membuat sesuatu. Iya, dan tempat meng-cancelnya gitu kan. Tapi memang akhirnya salah jodoh dan malaikat maut malaikat maut challenge kayaknya emang di Twitter dimatiin, baru orang sadar bahwa itu salah gitu. Masa harus di-cancel dulu buat tahu kalau ketabrak truk itu bakal mati gitu. Bukan maksudnya bahwa itu itu mereka pasti tahu mati sih. Cuman mereka nggak ngeh bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya dihindari. Iya. Dan gue juga lupa malaikat mau challenge apakah ada korban jiwa apa enggak ya pada waktu itu. Tapi emang kayaknya ada. Jadi banyak sopir truk deg-degan gitu pada waktu itu kayak ada nggak nih malaikat mau challenge kayak gitu. Jadi kan. butuh di cancel dulu di Twitter buat tahu kalau misalkan membahayakan nyawa diri sendiri itu dan orang lain harus dihindari. Iya. Agak kayak begitu. Mungkin ngerasanya cukup aman kali karena belum banyak cerita ada yang betul. Gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya pada waktu itu pada akhirnya sampai berhenti itu ada apa enggak, gue juga nggak tahu juga. Cukup menyedihkan itu malaikat mau challenge. Jadi aku yang kepikiran ya. Serius. Tapi dari challenge itu berarti yang lo tangkap tuh karakteristik Gen Z itu berarti apa nih? Kalau lo list gitu. Oh ini nih menurut gue yang distinct nih dari generasi ini nih dibanding generasi yang lain. Kalau itu mungkin dulu kan karena kan itu kan Gen Z TikTok ya, benar tadi katanya itu it's a different breed ya tadi kata lo. Kalau Gen Z TikTok lumayan kayak mungkin menghalalkan segala cara demi FYP pada waktu itu ya, pada zaman-zaman Covid awal-awal ya. Ada juga tren kebiar-kebiar kalau nggak salah namanya. Genjer lu pernah lihat gak? Jadi kayak gimana tuh? Jadi kayak ada lagu tentang PKI gitu, mohon maaf ya. Jadi kayak terus Gen Z punya kakek yang masih hidup di zaman PKI gitu kan. Terus di setel lagunya Genjer. Terus kakeknya nangis. Terus itu diupload di TikTok dan FYP gitu. Berharap endorsean apa dari lagu PKI? Maksudnya kan kayak Anda komunis, Scarlett cocok untuk Anda, nggak mungkin juga gitu maksudnya kan.
Tapi itu lama loh. Ngebangun traffic padahal harusnya tujuannya kan ujungnya biar ada brand deal segala Iya. Tapi kalau caranya kayak gini nih salah. Gimana brand masuk? Bahkan kayaknya mereka nggak mikir sejauh brand deals, tapi kayak attention. Rame dulu nih, ya rame. Attention aja. Lihatnya dari situ. Lagi-lagi genjer-genjer juga mati di Twitter kalau nggak salah. Memang Twitternya agak-agak anti-hero ya. Dia mungkin agak-agak anti-hero sebenarnya. Apapun yang dibangun oleh siapapun akan dimatikan di Twitter. Di Twitter, iya. Jadi sebenarnya emang sekarang tuh sebenarnya cancel Twitter, Enci, kalau aku pikir udah nggak istimewa sih menurut aku. Karena emang apapun di cancel, jadi apa apapun keistimewaan salah dari kita nih It's gitu. to get cancelled gitu kan. Kita maksudnya dengan orangnya di cancel, iya. Bukan kita pengen di cancel lagi ya, enggak ya. Karena emang udah geser sih. Maksudku kayak yang awalnya niatnya tuh kita di platforming criminals atau orang yang emang udah ngelakuin kesalahan yang amat fatal supaya dia tuh nggak punya platform, nggak punya tempat buat cari duit ketika dia adalah orang yang problematik. Sekarang buktinya juga orang-orang di cancel masih bisa cari duit gitu di Twitter. Banyak yang survive gitu maksud lo ya, orang di cancel ya. Percuma buat apa di cancel gitu. Gimana Ji? Ada pertanyaan lain nggak seputar Gen Z nih ke Oza? Sebenarnya agak sedikit menyedihkan ya. Ternyata ketika orang-orang itu ditanyain Gen Z itu seperti apa, seperti itu ternyata yang menabrakkan diri ke truk, yang videoin orang lain nggak tahu lagi di tempat umum. Yang nyetel lagu genjer-genjer. Iya. Dan mungkin kayak menurunkan definisi broken home juga. Ini gue banyak cerita-cerita Gen Z kayak begini ya. Kayak Gen Z broken home. Gen Z broken home yang kayak mungkin kalau menurut milenial kayak broken home itu adalah ketika orang tua gue berpisah gitu. Itu broken home tuh. Mau lu udah banding-bandingan piring selama itu belum cerai, lu nggak bisa bilang lu anak broken home. Nah tapi 2022 waktu itu ada Gen Z di Twitter. Dia bilang dia broken home, dia ngeklaim sendiri kan. Bukan karena orang tuanya cerai, tapi kayak dia mau nonton konser K-pop tapi disuruh balik jam 11 pada waktu itu. Dan dia bilang dia broken home pada waktu itu. Jadi orang tuanya terlalu banyak ngasih aturan, dan itu adalah broken home. Broken home gitu. Tapi iya sih Ji, kamu ngerasa gak sih Gen Z itu, Gen Z TikTok mungkin terutama ya, suka bikin pemaknaan baru. Gen Z TikTok. Gitu. Iya, nah padahal kan istilah itu kan kita butuh buat menggambarkan yang satunya kan. Misalnya kayak tadi broken home, kita mau menggambarkan ini tuh maksudnya orang tua pisah. Makanya, gitu kan, Nah namanya broken home. Nah kalau misalnya broken dengan cara yang lain, harusnya namanya lain nih gitu. Kayaknya they try to membuat satu term yang sebenarnya itu lawan kata dari keluarga cendana. Harmonis. Cemara. Keluarga cemara. Kalau cendana jangan dilawan, maksudnya. Maaf lah. Jangan dicari lawan dari mana, nggak perlu itu. People make mistakes. Iya. Lawan katanya keluarga cemara gitu. Jadi nggak bisa bilangnya apa, dysfunctional. Gue pertama kali nih co-host sama Angie nih, gue udah deg-degan dari tadi. Iya. Tapping pun gue udah deg-degan. Kayaknya kurang tahu batas ya Angie ini. Bukan, mistake-nya ini loh bikin deg-degan nih. Tapi kan bingung kita, misalnya ngobrol sama Gen Z nih, lu broken home, iya. Pas lo main ke rumahnya kayak, itu makan bareng mak lo sama bapak lo, mana? Katanya broken home gitu. Iya kan gak mungkin juga kita nanya gitu tapi kan. Iya, takutnya misleading. Iya, masa tiba-tiba kita. Tapi kan yang cerai ada juga sidang bisa makan gitu, bareng. tiba-tiba ada sidang di situ. Apa? Yang cerai kan juga bisa makan bareng. Yang cerai juga bisa makan bareng. Maksudnya masih bareng aja gitu gak sih pertanyaannya, masih. Jadi orang dulu memakai term itu kan untuk spesifik orang tua yang berpisah, iya. Masalahnya orang juga nggak mau berasumsi kalau misalkan orang tuanya baik-baik aja karena siapa tahu they are trying to co-parent gitu loh. Oh iya. Ya bisa juga sih. Cuman kan kalau ini tadi bentuknya yang lain lagi. Kalau ini tadi soal aturan Ji. Kalau itu gimana menurut kamu? Itu tadi kan yang dimasalahin orang tuanya ngasih aturan kebanyakan nih. Dan ini broken home juga. Itu kamu setuju kalau itu? Aku lebih sering bilangnya, dengernya orang bilang itu bukan broken home tapi itu kayak toxic parent, strict parent. Oh iya, toxic parent sih ya. Iya, strict parent. Terus aku kayak bingung, emang strict parent kenapa? Gak dibolehin pulang jam 3 pagi gitu. Iya. Gila lu, aku bilang gila lu. Ada-ada aja pulang jam 3. Tapi mungkin to be fair emang Gen Z lebih banyak strict parent. Mungkin milenial strict parents jarang ya. Kayak milenial parents banyak. Hai. Ya, karena gini belum ada fitness influencer ya di milenial. Ini nanti bakal harus dibip nggak ya? Editor yang nentuin lah. Editornya Gen Z juga kok. Jadi oke, aman lah ya. Punya sensitivitas terhadap kosakata yang harus dibip. Tadi aku mau nanya, tunggu. Gen Z parents itu Gen X bukan sih masuknya? Gen X early Gen X ya nggak? Parentsnya para Gen Z ini kebanyakan bener nggak early Gen X bukan? Yang kalau yang nikah muda itu bisa Gen milenial. Iya milenial tapi yang awal-awal. Ada yang early millennials nggak sih? Ya, ada kan? Intinya nih si parentsnya Gen Z ini kelihatannya datang dari upbringing yang parentsnya tuh versi boomers nih, yang keras nih.
Boomers ya. Yang kerasnya keras banget lah gitu. Jadi intinya parenting yang disiplin gitu, disiplin. Itu boomers kan? Tough tough mentality segala macem. Nah ini kan mereka parentingnya dulu kayak gini nih. Nah somehow kelihatannya di parentsnya Gen Z ini akhirnya keluar konsep kayak, wah anak gue nggak boleh kayak gini nih. Gitu. Oh iya. Anak gue nggak boleh nih. Iya anak gue nggak boleh nih mengalami yang kayak gini nih. Nah akhirnya mungkin banyak dari orang tua Gen Z ini emang bukan, kalau gue sih bilangnya bukan non strict parents ya, tapi lebih kayak absentee parents kali ya. Jadi absentee parents. Jadi nggak ada gitu Iya. Nggak ada rules, nggak ada arahan juga, nggak ada apa-apa, dibebasin aja gitu. Nah akhirnya ketika Gen Z mendapatkan parenting yang sebenarnya cukup normal, actually kayak yang tadi Angie bilang, dia nangkapnya itu toxic parents atau strict parents karena teman-temannya dia nggak digituin gitu loh. Nggak strict orang tuanya ibaratnya. Iya, ada kultur yang udah lebih loose nih gitu di parentsnya Gen Z ini. Kelihatannya sih trennya satu parameter healthy itu kan biasanya di communication ya. Kayak orang tua harusnya bisa komunikasi ke anaknya. Kenapa ada aturan ini, rasionalisasinya gimana segala macam gitu kan. Nah, yang beberapa Gen Z itu anggap sebagai toxic adalah ketika dilarang-larang tapi nggak dikasih rasionalisasi gitu. Tapi ada juga yang karena temennya ini nggak dilarang dan nggak dikomunikasikan juga kenapa dia tidak dilarang segala macamnya, dia nganggapnya itu yang common, itu yang normal gitu. Iya. Ini teman-teman aku juga gini kok gitu. Dia membandingkan dengan teman-temannya gitu. Cara aku nginep di rumah seminggu juga nggak apa-apa gitu. Waduh, iya. Kalau nggak dibolehin berarti strict parent. Sakit. Kenapa kamu berusaha buat memisahkan aku dari cinta permata hatiku gitu? Parah. Terus apa lagi Za? Trait-nya Gen Z yang lo lihat nih distinct nih dari generasi yang lain. Trait negatif Gen Z berarti ya? Ya bisa positif. Bukan bisa positif tapi distinct aja, beda. Buat ini unik Gen Z nih gitu. Kayaknya cenderung kalau lo lihat kayak ini nggak ada nih behavior kayak gini di milenial atau Gen X gitu. Mungkin salah satunya yang gue rada sebel juga memang kultur 5 akun Instagram tadi ya kayak. Kenapa? Second account misalnya kayak misalkan gue di fallback sama Kania misalkan. Gue udah ngerasa kayak Kania nganggap gue temen nih dengan dia nge-fallback gue. Tapi kalau orang punya second account sekarang kayak kalau gue di follow sama Gen Z yang account 2 jadi kayak gak ada artinya lagi di fallback first account. Gue mau masuk ke second mana, gue mau tahu opini lo apa, masalah keluarga lo di mana, pacar lo siapa gitu-gitu. Karena di first account tuh semua cewek Gen Z tuh semua single, semua jarang upload, tapi di second account baru dia ekspresif gitu ibaratnya. Dan itu yang akhirnya belum tentu loh, belum masuk close friend kan. Close friend second account ada lagi kan. Nah, makanya gue sekali ngalamin salah satu Gen Z yang baru gue kenal, gue nemuin second account dulu sebelum first account dia, dan gue merasa berdosa kayak ngintip orang mandi gitu, kayak sorry gue first account dulu deh besok gitu. Oh gitu ya, ada rasa kayak gitu. Bener, dan jadi awkward misalkan kayak kita lagi nongkrong nih, terus misalnya gue makannya doang, Angie nggak ada kan, kayak si Angie mana kan, dia kan ke Bali gitu. Hah? Kok lo tahu? Ada di IG-nya, gue nggak ada. Oh lu gak masuk second ya? Sorry gitu. Lu gak masuk close friend-nya juga ya? Lu gak masuk. Nah itu aku lagi setiap hari. Iya kan? Kan gue juga banyak anak-anak Gen Z di circle gue gitu ya. Dan mereka pasti ada nih second account-nya lah, apa inilah. Terus gue suka kelupaan kalau itu ternyata bukan di first account. Nah kan lu jadi nambah PR di otak lo, kayak gue ngomong siapa. Jadi juga ya. IG malah gue ngerti kalau yang stalking purposes, gue ngerti. Itu gue juga ngerti. Karena masalah gini kan, IG story, IG video gitu itu kan viewsnya bisa dicek kan, masalahnya bisa dicek. Iya. Dan jangan salah, kalau misalnya pun views video 200.000, kalau orang itu menganggap penting banget, dia bisa benar-benar nge-scroll tuh 200.000 di atas views itu. Oh iya benar-benar bisa sampai habis. Dia bisa nge-scroll benar-benar sampai pokoknya ini kan. Akhirnya stalking accounts ini jadi make sense dong, orang jadi gue juga ngerti. Iya kan. Nah cuman yang menariknya dari Gen Z menurut gue, kalau dari pengamatan gue Gen Z ini banyak yang ngajarin gue cara bikin second account yang kelihatan real banget gitu. Nah, kalau tadi kan Angie kan all shop doang ya gitu. Ada juga yang lain-lain tuh kayak atau nggak apa? Ini gue nanti di bip aja ya ormasnya ya. Jadi kayak dia bikin second account sebagai aktivis. Dan itu bener-bener real banget anjir. Fotonya tuh kayak exactly kayak ini kayak orang tipikal orang nih gitu. Padahal di aslinya jauh dari itu. Dari itu. Bahkan ya dia bukan cuma itu, maksudnya kan di dalam profilnya kan kayak lebih kayak abang-abang gitu yang ngabers gitu. Iya. Lah ini kan bocah Gen Z cewek kayak gini tampilannya, maksudnya cute kayak gini. Terus for stalking purposes buat apa bikin akun buat nge-stalk orang gitu loh. Kenapa enggak? Orang normal kalau tahu juga bakal freak out. Kenapa saya mau dijadikan kader gitu dong? Ya nggak apa-apa, tapi maksudnya variasi itu jadi sebanyak, nggak harus all shop mulu. Oh gitu iya gitu. bisa variasi ya. Cuman all shop, jadi nah, itu yang kan all shop tuh pasti dia ada ganti, lagi tuh, apalagi kamu yang lain. Apalagi yang jadi lain. tergantung, kadang tempat nail art,
Tempat nail art. Oh gitu. Nail art. Terus kadang beneran jadi tuh karena followersnya udah banyak ya. Kadang fake account orang yang mukanya AI generated, jadi nggak mungkin bisa dicari di Pinterest. Itu. Gitu, Za. Tapi kalau yang stalking purpose lo ngerti, tapi yang gue sebenarnya nggak terlalu resah sama yang stalking purpose. Gue ngerti lah, nggak semua orang nge-view story itu pengen kelihatan kan. Tapi yang si second account ini nih, yang kayak tadi itu, yang kita jadi canggung mau ngomong ya, apa. justru dia emang ngepost di situ ya. Malah second account bawel di second account dibanding di first account. Itu pemikiran, foto atau apa. Terus lo takutnya lupa nih itu tadi di first account atau second account lo ngomong. Bikin canggung suasana bikin oknum. Jawaban Gen Z sekarang, oknum Gen Z. Bahkan kayak mungkin Mark Zuckerberg juga melihat fenomena ini gitu kan. Terus dia bikin lah flip side gitu kayak, oke, lu second account, gue bikin fitur ini, flip side. Menurut gue helpful sih. Harmful dan bagus, tapi Gen Z kayak nggak mau sih, maunya second account, ngapain lu ngatur-ngatur gue, orang tua gue juga nggak gue denger gitu. Lu siapa Mark? Kayak gitu ibaratnya kan. Bener-bener, lu siapa Mark? Bener sih. Itu tipikal pertanyaan Gen Z. Takut salah post. Itulah kenapa flip side. Kakaknya kan masukin aku ke flip side. Iya benar. Kan masukin aku ke flip side. Aku tuh nggak bisa akses flip side-nya. Jadi nggak semua orang dapet. Iya emang. Aku kan bilang sama kamu waktu itu. Rolling out fiturnya juga nggak langsung semua, Za. Oh dapet, gitu. Tapi lama-lama awalnya dapet Kak. Lama-lama nggak bisa diakses. Nah itu Mark tuh ngapain tuh kira-kira ya? Makanya dia berasa sok mengerti Gen Z Zuckerberg. Tapi sebenarnya dia nggak mengerti ya. Dia kurang mengerti Mark Zuckerberg. Sebenarnya buat menjawab ya, seperti yang tadi diomongin, ya banyak Gen Z merasa orang tuanya itu toxic dan strict dan segala macamnya. Hah, aku nggak boleh liburan ke Bali sama cowok aku, toxic gitu. Oke. Nah itu yang di share di second, karena rata-rata keluarga nge-follow gitu. Oh iya benar. Iya. Jadi kalau dia lagi jalan sama cowoknya atau apa gitu, pacarnya lah gitu ya, itu kan dia mau ngepost nih. Iya. Tapi gimana nih kalau misalnya saudara-saudara follow, nggak mungkin dong di blok, kan nggak mungkin saudara-saudara. Iya benar. Tapi aku juga pernah dengar yang alasannya menurut aku nggak make sense, tapi ya udahlah tuh itu their own gitu ya. Katanya kalau aku sering-sering ngepost di first, ntar kesannya kayak caper gitu. Apa bedanya sama ngepost di second, orang followersnya sama-sama banyak. Bilangnya kayak yang deket-deket aja tapi followersnya 200. Oh ya banyak. Terus mungkin temennya Gen Z banyak kali. Makanya deket aja, deket sama 200 orang. Aku seumur hidupku ya kayaknya aku mau 200 orang aja enggak gitu. Tapi pasangan juga biasanya nggak dipublish di first account. Nah, pasanganku 200 nggak bercanda. Iya. Misalnya Gen Z cewek, dia punya cowok sebenarnya nih. Tapi di second account doang ditunjukin. Di first aku nunjukin di first tapi di close friend gitu. Nah iya kan. Atau di first tapi close friend. Kenapa nggak di, kalau milenial tuh sampai DP WhatsApp-nya harus sama pacarnya gitu-gitu. Sampai ganti status Facebook nggak sih? Iya, wallpaper handphone tuh harus kayak foto. Iya. Ganti status Facebook loh langsung loh. Jadi langsung in a relationship with gitu. Kalau Gen Z tuh kayak sama kok, waktu aku dulu zaman-zaman BBM aja statusnya tuh love Ilham gitu. Oh iya. Love Ilham dulu di BBM ya. Aku gak pernah pacaran sama namanya Ilham, jangan GR kalian semua Ilham sedunia. Tapi emang ada yang begitu. Iya. Kunci, apa sih logo kunci itu? Logo kunci. Kunci taruh di Oh iya benar. Tapi kalau 21/12/2023 gitu, Ilham. Tanggal jadian. Emot ini, emot cincin. BlackBerry 2012 kali ya. Oh iya. Ya BBM udah gak ada yang pakai tuh. Tetapi sekarang kan jarang gak, teman-teman lu emang banyak yang posting cowoknya di first account? Banyak, tapi jadi close friend. Karena sebagian besar orang itu terobsesi dengan feeds yang estetik. Nah, dipajang lakinya, tapi di slide kesekian gitu. Betul. Dan itu juga mukanya nggak kelihatan karena no face no case kan. Justru lebih ini sih mereka kadang foto gitu loh. Dan estetik yang betul. Yang kan tau gak sih foto Gen Z kan diasosiasikan dengan foto blur. Terus candid lagi ketawa. Cahaya kebanyakan. Iya, cahaya kebanyakan. Percuma orang kuliah fotografi zaman dulu ternyata yang kepake sama Gen Z yang filter. Minta maaf banget nih ya yang kuliah fotografi. Tapi kan itu mengganggu cowok-cowok yang lagi nyari pacar Gen Z di Instagram. Kayak kita nge-stalk orang nih. Ini lu nih lagi cerita nih. Bukan, maksudnya banyak nih orang di luar sana maksudnya. Banyak ya? Iya. Banyak. Ya kayak jujur aja. Kalau Instagram cewek kayak ada cowok yang ada gitu. Iya, kayak ini kita udah follow 4 tahun kok nggak pernah ada cowoknya gini. Lesbi apa gimana? Kita mikir gitu kan, mau nggak mau. Ntar tutup dar priwet. Biasanya begitu kalau Gen Z, ya kan? Kan bisa nanya. Apa? Kan bisa nanya. DM. DM. Iya. Kalau punya risk sih nggak ada masalah dengan nanya kan. Iya. Terus ini aja reply story aja. Reply story. Kill gitu. Reply gimana, story. Ini kalau aku chat kayak gini ada yang marah nggak? Gitu. Ya, itu terakhir zaman Sidul begitu masih kepake. Milenial ini masih Iya, udah agak susah. Masa sih coba kalau lu pick up line lu kalau misalnya lu mau deketin Gen Z. Pick up line deketin Gen Z. Iya, misalkan story apa dulu yang gue reply nih? Habis potong rambut nih aku
warnanya juga aku ganti jadi merah gitu kan misalnya kayak gini. Gen Z mah bisa fotokopi. Oke, fotokopi misalkan kayak Kafe. Oh iya ya, lagi di kafe ya. Oke. Loh itu di Kopi Tugu Pesanggerahan ya gitu misalkan. Oh nanya dulu ya tempatnya ya. Lokasi dulu ya kan. Oke. Iya nih, dibalas kan langsung. Yuk nonton Ipar Adalah Maut besok gitu, nggak usah lama. Kayak ada steps yang missing ya, tiba-tiba kayak gitu. Bisa ya langsung tiba-tiba. Ada steps yang missing Gak gitu. itu, nggak akan works tuh, nggak akan works. Kayak gini. Nggak itu nggak akan works. Nike. Jadian yuk. Nah ternyata sama itu mirip. Kan? Nah tapi sebenarnya apa yang works NG? Karena banyak banget milenial yang mau deketin Gen Z itu gugur di fase DM awal. Dan do's and don'ts-nya tuh banyak banget ya Iya, soalnya kayak Gen Z ini. Aku setuju sih karena aku sendiri maksudnya ini aku bukan dalam rangka deketin aja ya. Aku misalnya mau DM aja nih anak Gen Z gitu mau kenalan atau apa tuh, aku juga deg-degan gitu karena takut salah ngomong. Iya di Twitter tuh kayak banyak banget aja list Gen Z protes di TikTok gitu. Aduh, kayak di chat pakai kayak gini Kak aja red flag, marah. Kayak gini red flag banget ya, kayak gini red flag Iya, banget. iya. Panggil Coba Mbak gimana, aja marah kan. Nah, Marah, iya. iya. Like that. Ya, gimana Ji? Apa Harus pick up gimana line kita? yang bisa works beneran yang kayak ih lucu juga ya cara dia buka obrolan. Aku nggak ada lagi yang kayak gitu. Aku sejauh ini selalu kayak friends to lover gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang Friends to bener-bener lover. awal kenal di chat langsung kayak oh boleh nih gitu. Oh. Kalau kayak gitu Oh. apa ya batas toleransiku terhadap pick up line tuh Tinggi. gimana ya ngomongnya gampang geli tuh Kayak- nggak sih Kak? Oh justru iya dia gampang Oh banget. gitu. Gampang. Berarti Iya. percuma dong pick up line apapun gak bakal kepake dong. Kalau aku Tapi iya nggak tahu orang kalau lain tadi ya. ada orang nanya ke tadi ini di Tugu Pesanggerahan. Nah, lu balasnya apa misalnya? Nggak aku bales. Iya. Pantesan Repot. friends Ini to emang- lover ya. Emang ini Gen Z banget Kan- emang ini kan aku pick tag Gen Z behavior. location-nya. Kalau iya. mesti nanya ya Emang lu caper aja gitu sama gue. iya. Apa maksudnya? Ya gitu Za. Kalau udah ada locationnya bener Gak sih. perlu. Iya. Kan bisa cari angle lain kayak oh itu kopi yang apa gula aren misalnya gitu. Nah, kalau- kopi nangkau dengan bismillah. Nah, Enggak tapi aduh. Emang susah sih maksudnya toleransi tiap orang terhadap. Jadi itu ini yang aku observe dari perempuan-perempuan dan ini nggak eksklusif ke Gen Z ya. ini perempuan secara umum nih. Iya. Kita tuh gampang ngerasa threatened kalau misalkan di chat, di approach sama cowok. Nggak tahu Oke. kenapa. Apapun caranya itu selalu ada perasaan was-was gitu. Anda kira yang di feeds-nya tidak ada foto lakinya atau foto pasangannya itu cewek doang. Laki banyak. Oke. Postnya 0, highlightnya nggak ada, PP-nya kosong, followingnya cuma 300, followersnya 1000, tag-nya nggak ada. Di Ternyata? chat ditanyain, itu di tempat kopi mana? Dijawab, ya udah besok mau ke sana nggak? Besok aku ke sana nih, boleh. Tiba-tiba di chat ceweknya. Oh banyak juga kayak begitu. Jadi seperti itu. Dan Oh. buktinya juga di sosial media kalau ada segala hal yang berkaitan dengan saling merebut pasangan satu sama lain. Yang mana aku tidak setuju dengan term itu ya. Karena emang cowok bareng direbut-rebut gitu. Yang salah tuh pasti ceweknya meskipun ceweknya nggak tahu. Aku sering banget lihat di kolom komentar TikTok kayak di Twitter kayak Ceweknya nggak tahu kalau cowok ini punya Nggak cewek. Oh gitu selalu kayak gitu maksudnya. dan Tapi misal tetap dihabisin. mengiyakan ajakan buat ngopi aja itu bisa dianggap sebagai gesture yang menerima apa ya namanya romantic gesture sebenarnya belum tentu kan. Micro cheating ya istilahnya micro cheating. Kadang bukan micro cheating udah cheating itu kan. Iya, Kadang, iya, kenapa iya. kamu nggak cari tahu dulu itu cowok punya pacar apa nggak? Ih gimana akunnya botak semua begitu ya? Kosongan. Avatar telur ya. Akunnya Intel level nih. Terus ditanyain, udah tahu akunnya kosongan, muka nggak ada, kenapa masih mau diajak jalan? Gitu. Ada jam di ujung. Ada. Sumpah ada. Aduh. Oh gitu. Gitu Za, gimana? Apa dari jawaban Iya penjelasan Angie nih? Gue ngerasa setiap ada kasus spill perselingkuhan malah selalu cowok yang lebih kena cancel dibandingin. Itu kalau cowoknya jelek. Oke. Ya kan? Kalau yang selingkuh ganteng, Mana ada? Sekarang ini siapa sih? Yang baru-baru ini ya. Adanya yang siapa? Nggak ngomong aja nanti di sama editornya. Siapa? Oh iya benar. kan cowoknya Mayan tuh. Yang kena tetap ceweknya. Iya. Tadi Oh ceweknya iya cantik juga ya. Iya, cewek cantik juga. Soalnya cowoknya kayak gitu. Pasti Waduh. dikatain ih bundar berdaki gitu kan. Agak Kalau responnya selalu kayak gitu. agak enteng ya Angie nyebut nama ya, agak enteng ya dari tadi ya. Kan aku Semua nanti mengobserve- di-bip sama aku editor. mengobserve orang Ya. segampang Iya. itu jump in ke insults ke fisik ketika emang orangnya itu tidak visually estetik atau visually pleasing menurut orang-orang gitu loh. Iya sih, tapi spill perselingkuhan nggak tahu deh itu Gen Z atau milenial ya.
ke Twitter gitu, curhat ke Twitter tentang perselingkuhan. Kayaknya milenial deh. Milenial itu ya sebenarnya. Kayaknya Gen Z itu justru kayaknya udah lebih mature dalam ini. Maksudnya mature as in mereka punya cara mereka sendiri dalam untuk menanggulangi kayaknya ya. Karena kalau yang gue iya lihat, sih. Kebanyakan yang itu soalnya umur-umurnya tuh umur-umur milenial tuh. Iya sih, bener juga. Ya, itu red flagnya milenial juga mungkin salah satunya tuh. Ya kan? Belum ini metode penyelesaian urusan relationshipnya adalah di Twitter gitu kalau milenial kayaknya. Iya. Dia ngadunya malah ke Twitter bukan ke. Tapi kalau Gen Z kan misalnya kayak di TikTok gitu juga banyak kali ya. Banyak banget lah. Banyak yang spill gitu. Masuk spill. Tapi nggak tahu ya kayaknya kalau di TikTok waktu itu gue sempet lihat ya yang baru-baru ini married. Anjir kok gue ngikutin banget ya berita-berita Gen Z ini. Jadi ada Gen Z yang kayak baru married gitu kemarin. Mau married? Udah married. Udah married. Tapi sempet rame banget di TikTok. Di H-min berapa lah gitu. Karena katanya cowoknya itu baru banget putus sama mantannya gitu. Oke. Ya jadi cowoknya baru banget putus sama mantannya. Terus itu udah mau married lagi sama ada cewek baru ini. Oke. Dan abis itu H-min berapa tuh. Jadi berapa hari kemudian emang abis itu married gitu. H-min berapa? Iya H-min berapa. Jadi ramenya berita ini tuh H-min berapa gitu. Nah kalau jadiannya gak tahu tuh berapa lama sebelum married ya gitu. Nah cuman jadian sama dianya ini baru banget putus dari ceweknya dia yang sebelumnya yang udah berapa tahun gitu dalam sama dia gitu. Nah jadi tuduhannya adalah si Gen Z influencer ini ngerebut pasti. Selalu kayak gitu logika netizen pasti. Udah diam dulu kamu, berarti kamu gak ngikutin. Nah enggak, cuman poinnya adalah gue kan ngeliatin kolom komennya, gue tuh juga tertarik mengamati Gen Z kadang-kadang sesekali. Kalau gue tiba-tiba lagi liat timeline ada itu, gue ngikutin tuh kolom komennya, gue bacain. Nah gak langsung tercancel nih gitu, ngerti gak? Maksudnya beda respon sama Twitter gitu, ngerti gak sih? Betul, karena itu masih tuduhan kan juga kan? Enggak, tapi kalau Twitter kan buset. Oh iya benar-benar. Lu mau naruh foto siluet aja udah heboh banget seluruh dunia ini anjir. Kalau di TikTok tuh enggak, bahkan omongan itu masih ada yang kayak ya udah kalau emang lebih cocok sama dia gini-gini gitu. Nah iya. Langsung kayak ngerebut TikTok, tuh, ngerebut nih salah gitu atau apa gitu nggak kalau mau udah jodohnya ya mau jodohnya gimana nah, gitu. gitu. Ada kayak gini nih kalau di TikTok itu lebih yang fair. beda, itu yang beda sama TikTok tuh lebih fair memang kayaknya dibandingin Twitter ya. Menarik sih itu. Tapi ini public yang figure menarik kan sih. Dua-duanya setauku. Yang cowoknya aku nggak not sure deh, tapi kalau ceweknya aku lumayan ngikutin dari dulu. Maksudnya aku suka, cakep menurut aku si cewek ini. Aku kayaknya tahu kalau itu. Tapi itu maksudnya bukan habis putus deh Kak. Enggak, pas jadiannya aku gak tahu apakah baru putus atau enggak. Tapi kata orang-orang gitu. Itu habis putus banget langsung move on ke yang baru. Dan masalahnya putusnya tuh bukan putus dari pacaran, tapi putus dari tunangan kalau gak salah. Oh iya aku tahu. Jadi udah tunangan, udah ada cincin men. Anjir berat. Dan sudah ada fotonya juga deh kalau gak salah yang buat kayak kalau lu mau married gitu. Terus yang dihujat ceweknya atau cowoknya berarti itu? Ceweknya lah, kalo kan dianggap merebut. Iya itu rada-rada. Soalnya cowoknya ini pelaku KS pernah kena. Oh iya ini beda lagi. Aduh. Jadi si cowok ini punya kasus juga. Jadi kalau di kasus yang tadi gue omongin itu yang disalahin ceweknya. Tapi dia ada kasus juga nih si cowoknya. Akhirnya dia kenanya di sini di Twitter. KS emang paling udah paling maksimal di Twitter tuh kayak dosa terbesar tuh. Kayak mending korupsi dibanding kekerasan seksual. Kalau sekarang lebih dimaafkan ibaratnya. Kalau gambar yang lu tuh maksudnya dewa-dewa patung-patung dewa itu sampai paling gede gitu ya. Kalau di Twitter yang paling gede. Iya, yang paling gedenya itu ya. Adalah iya. KS ya, adalah KS itu ya. Itu yang paling haram sih dilakukan memang. Kayaknya sih. Di sosmed. Nah akhirnya si cowok itu abisnya karena itu ya di Twitter ya. Dia kena di Twitter enggak? Kena udah. Tapi kenanya udah lama tahun kemarin 2023. Cuman baru di brought up lagi. Di brought up lagi gara-gara urusan ini, gara-gara dia married kan kemarin. Gitu Za. Repot sih. Memang jangan banyak blunder lah untuk netizen punya celah ke kita ya ibaratnya. Lah nggak blunder aja, tetap ada celahnya. Iya. Serius? Yang ngapa-ngapain kena cancel ada. Tapi ini tuh behavior Gen Z yang tadi kita omongin tuh emang behavior apa ya, Gen Z urban berinternet gitu ya. Iya. Nah lu ngeliatnya ini gak, maksudnya misalnya bahkan yang berinternet pun kan pasti ada yang kebagi nih. Maksudnya ada yang urban yang kota besar gitu, tapi ada yang kayak misalnya di kabupaten atau di daerah-daerah yang bukan di kota-kota besar lah misalnya gitu. Beda gak lu amati perbedaannya, ada gak gitu? Beda sih, itu kayak tadi Malaikat Maut bukan dimainkan oleh orang-orang yang ada di urban tentunya, tapi yang di sini main salah jodoh ibaratnya kayak bahkan genjer-genjer pun bukan yang masyarakat di urban ya, mungkin masih lebih. Saya ingatku juga bukan yang di sini ya, bukan yang di kota. Kalau yang di kota paling ya udah main TikTok beneran mereka ya, entahlah joget lah, entahlah memang bikin konten serius juga. Kayaknya TikTok platform yang tepat untuk Gen Z sebenarnya untuk menyalurkan suara dan bakat mereka ya. Tapi ada benang merahnya nggak dari perbedaan-perbedaan ini?
attention aja kayaknya. Mereka hanya mencari attention. Ada yang dengan cara berhentiin truk, ada yang dengan cara ngapain kan. Oh yang tadi ya. Iya. TikTok do your magic gitu. TikTok do your magic. Ada yang normal-normal juga, nggak joget gitu-gitu kan, masih normal-normal kan. Tapi ya tetap attention. Itu Gen Z. Kalau milenial kan soal yang kayak gue nggak mau, gue main TikTok, gue tuh aplikasi joget gitu, biasanya lebih jelek lagi sebenarnya. Kalau waktu itu yang tren mandi lumpur gitu-gitu yang dibilang sebagai suatu tren yang juga buat cari duit kan ya itu. Ini banget. Nah itu kan? Itu dari generasi mana tuh Za? Nah, lu kan main TikTok banget nih. Mandi lumpur kayaknya itu kan yang melakukan sih kayaknya boomers dan Gen X ya, yang in frame mandi lumpur. Tapi yang di belakang kamera kayaknya millennials itu. Itu kan kayak satu orang bisa megang berapa nenek-nenek gitu, kayak mandi lumpur ini udah terstruktur gitu. Berarti ini kan apa ya, scripted ya kalau kayak gitu ya jatuhnya. Sebenarnya nggak scripted, tapi udah dia cuman ya butuh skrip apa buat mandi lumpur kan, cuman begini-begini aja gitu. Maksudnya scripted itu settingan pun dia beneran kena lumpur, ya kan? Dia benar-benar berlumur lumpur nenek-nenek itu. Kayak gitu kan, dan itu yang meraup keuntungan ada yang cucunya kalau nggak salah dulu kan, ada yang ponakan dia yang milenial gitu, bukan si nenek-neneknya, kayak gitu. Sama ini Cekodam. Cekodam itu pelakunya milenial tapi customernya Gen Z kayaknya. Gen Z mulai penasaran kodam mereka apa gitu kan. Iya, gue tuh lumayan menebak beberapa kultur Gen Z ini kayak misalnya law of vibration, numerologi, tarot reading, love language. Nih. Iya. Marketnya tuh Gen Z. Customer-nya Gen Z nih. Lu mengamati itu juga ya? Gue mengamati, dan beberapa kayak love language tuh bagus sebenarnya. Maksudnya kayak gimana tuh? Pinter Gen Z bisa menemukan love language kayak gue nih gini nih gitu. Ya kayak mereka bisa mikir kayak gue sayang sama orang tuh dengan cara apa ya. Dan andai kata millennials tahu love language, mungkin ya angka perceraian dan KDRT millennials nggak sebanyak sekarang gitu kan. Itu sebenarnya udah bagus love language. Gimana Ji? Setuju soal itu. Maksudnya love language itu memang salah satu trait yang bagus di among Gen Z. Pemahaman akan love language. Enggak, kayak misalnya kayak kenapa ya cowok gue nggak pernah beliin gue hadiah? Ternyata emang dia bukan receiving gift love language-nya. Normally semua orang akan melakukan apapun buat yang disayang gak sih? Kalau emang pasangannya suka dikasih hadiah, ya apa susahnya tinggal beliin. Begitu, kayak gak harus ngasih cincin sebut merek gitu, gak harus. Berarti lu kurang setuju dengan love language tadi? Enggak, soalnya itu jadinya kayak pembenaran lagi gitu. Ya maaf, aku gak pernah spend time sama kamu, aku sibuk. Karena kan love language aku words of affirmation. Jadi tinggal di chat aja kayak sim-simi gitu. Bukan quality time gitu ya. Tapi love language lu apa? Semua bisa, tergantung, menyesuaikan. Bisa. Tergantung pasangannya. Ya, menyesuaikan. Satu hal yang gue bisa setuju sama Gen Z adalah love language kayaknya. Oke. Kalau ini Za, misalnya gue tanya, ada nggak perilaku atau kultur Gen Z yang sekarang lo lihat lumayan trending lah gitu ya among Gen Z? Trending? Yang maksudnya kayaknya hampir semua Gen Z kalau lo amatin di TikTok nih pada pick up lah this culture gitu atau this behavior. Yang lo ngerasa ini tuh mesti dikoreksi nih gitu. Lo nggak setuju, lo pengennya ini nggak kayak gini lagi nih. Kelakuan Gen Z yang gue secara serius ini ya. Maksudnya lu serius lu ngerasa ya ini kayaknya bener-bener ini harus dikoreksi deh gitu. Mungkin ya kalau yang simple-simple yang kayak tadi ya, yang kayak si second account itu menurut gue tuh udah harus diberhentikan tuh. Udah kayak satu akun tuh cukup gitu. Cukup ya. Mungkin berikutnya adalah apa ya? Ya proklaim broken home tadi, kayak kalau yang tadi yang K-pop tuh masih ringan, tapi ada yang kayak chat bapaknya lah diupload ke Twitter gitu kan. Kayak kita netizen lihat kayak profil bapak lu lagi naik motor gitu. Kita kan nggak perlu tahu sejauh itu tentang kasus lu kan. Oversharingnya berarti. Oversharing, dan itu ke Twitter dan itu viral, dan gue yakin bapaknya nggak tahu itu juga dengan kayak gitu kan. Itu milenial pasti nggak ada yang boundaries berarti itu ya sebenarnya. Apa? Itu boundaries lah, maksudnya boundaries, iya. Privasi orang tuanya atau apa segala macam. Masa kita tahu avatar WhatsApp bapak lu ibaratnya gitu kan. Padahal bukannya Gen Z itu justru generasi yang paling sering ngangkat soal boundaries ya, maksudnya pentingnya boundary, privacy gitu-gitu. Iya. What do you think, Ji? Maksudnya kenapa bisa ada? A lot of people think that it is harmless gitu loh. Mungkin kayak yang di oversharing, kayak misal bagian berantemnya anak dengan orang tua yang sebenarnya to some extent tuh wajar gitu. Cuman kalau di-share kan banyak orang nyalain bapaknya, ibunya tanpa tahu full story-nya gimana. Kan itu potongan chat kan. Kayaknya fokusnya tuh bukan di
PP bapaknya naik motor, enggak, tapi isi chatnya dong. Betul. Tapi emang chatnya ngomongin motor juga pada waktu itu. Bukan. Chatnya ngomongin izin tadi, pulang malam atau apa gitu-gitu. Which is okay kan kalau emang harmless menurutku ya. Tapi kan itu nge-share tanpa izin bapaknya, gak mungkin dia kayak, how do you know? Gak mungkin dia izin kayak, Pak boleh gak nih aku viralkan aku di Twitter? Aku ngechat papaku, meninggal dong. Ngechat mama aku bilang kalau mau aku post. Oh boleh sama dia? Boleh, mamaku main Twitter. Mamanya main Twitter? Iya, tapi bukan akun publik yang gimana-gimana, cuma buat ngeliatin doang gitu. Oh. Bukan buat diviralin gitu. Bukan buat ngeviralin, cuma sharing aja. Iya. Ngupload di mana itu? Second? Enggak, di first account. Di feeds? Kan di Twitter. Oh di Twitter, oh ya sorry di Twitter ya. Tadi konteksnya Oza kayaknya kalau yang kayak dikasusin gitu ya maksudnya. Itu pasti itu dikasusin gitu. Dikasusin. Ya? Dan menurut lo kayaknya orang tuanya nggak konsen deh sebenarnya terhadap ini gitu. Pasti nggak konsen itu kayaknya menurut gua. Karena kan chatnya lagi berantem ya kan. Masa bapaknya setuju sih dengan publish chat itu? Ini yang aku bingung nih, yang berantem A sama B tapi nyari masalahnya di sosmed. Nyari penyelesaian masalahnya di sosmed. Kan tinggal tanya. Resolusinya baiknya seperti apa gitu. Iya. Itu gak sih yang lu pertanyakan juga? Maksudnya padahal Gen Z kan jago konfrontasi kan, maksudnya kayak. Dan tadi biasanya kan mereka mengutamakan komunikasi bukan sih juga. Tapi ada same time juga fear of rejection, kayak ngerasa we are too different. Aku nih beda generasi sama kamu mama gitu loh. Pasti ada kan yang mikir kayak gitu kan. Jadi ada barrier generasinya juga gitu ya. Fear of rejection ya ada banget ya di Gen Z itu ya. Jadi kayak nanti kalau berusaha buat reach out ke orang tuanya nih, Mas sebenarnya aku salah apa sih gini-gini gitu. Nanti kalau jawaban mamanya tidak sesuai ekspektasi, sedih, kena mental, screenshot, post story, ke psikiater gitu. Itu rentetannya, sedih, kena mental, post story, ke psikiater. Kan bisa kayak gitu. Kan namanya fear of rejection gitu. Tapi menurutku unhealthy sih kalau kayak gitu. Aku juga setuju kalau itu unhealthy. Kalau lu apa Enji? Kelakuan Gen Z yang menurut lu pun sebagai Gen Z kayak ini kayaknya salah nih, kayak tadi Kania bilang, ini harus dikoreksi nih. Cancel culture salah. Attempt of cancel culture sih menurutku. Cancel attempt ya, salah itu ya. Kadang hal yang paling tidak masuk akal sama sekali di cancel. Iya. Perkara ya namanya kan sosial media ya. Kita nggak bisa baca kata-kata tuh pakai intonasi yang mungkin niatnya tuh mereka ngomongnya begini, kita ngomongnya begini gitu. Bahkan intonasi bercanda kan nggak ke-capture kan di teks tuh. Iya. Tweet gitu. Betul. Atau caption IG gitu kan dia nggak ada bunyinya. Terus kadang mewakili orang lain yang tersinggung, terus dia yang nge-cancel padahal bukan dia yang harusnya merasa tersinggung gitu. Hampir selalu kayak gitu pasti sih. Tapi Ji kalau itu lebih ke alasan cancelnya nggak sih, bukan cancelnya itu sendiri. Jadi maksudnya kamu sebenarnya oke atau nggak oke. Jadi kalaupun misalnya dia adalah orang yang melakukan sesuatu yang menurut kamu ini sebenarnya sesuatu yang buruk banget gitu juga nggak boleh di cancel gitu. Buruk bangetnya kalau kriminal mungkin di cancel. Kalau enggak buat apa aku mau mikirnya? Berarti ada batasnya dong. Iya berarti ada dong. Ada yang boleh di cancel. Kamu boleh dong di cancel ya. Iya. Tapi kan a lot jadi of kamu people mempersoalkan reasonnya kan berarti. Iya, attempt of cancel culture untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Iya, berarti bukan cancel culture itu sendiri tapi alasannya apa nih gitu kan maksudnya. Kalau misalnya alasannya emang justified atau maksudnya nih ya ini masuk akal ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang sering terjadi adalah alasannya itu yang menurut kamu tidak masuk akal. Bahwa orang di cancel karena ini. To some extent kayak misalkan ini Anda bisa bawa ke kantor polisi. Kenapa Anda memutuskan untuk nge-up di sosmed? Mungkin katanya ya kan kalau nggak di post nggak viral. Udah coba belum gitu. Udah coba laporin belum gitu ya ke petugas gitu. Soalnya ada beberapa masalah yang emang tanpa diviralin tuh harusnya kalau kontak let's say LBH segala macam pasti dibantu kan Kak. Nggak mungkin langsung langkah pertamanya adalah di post jreng gitu. Terus orang-orang berharap apa? Orang-orang kan belum tentu peduli. Biasanya most of the time mereka itu kepo, pengen tahu aja kamu gimana, foto lukanya seperti apa, gitu-gitu. Itu juga kalau bilangnya KDRT tapi ternyata sama-sama saling meng-KDRT gitu. Itu yang gak fair. Sebenarnya fight. Sebenarnya mah tempur itu. Tempur. Dia bilangnya KDRT. Padahal mutual KDRT-nya sama-sama hajar-hajaran gitu ibaratnya. Lebih ketubir itu. Jadi kan unfair ya. Apalagi as we all know, orang-orang itu gampang banget teralihkan fokusnya gitu loh. Kayak hari ini ceweknya yang nge-spill, cowoknya dihujat. Besoknya cowoknya speak up, ceweknya dihujat gitu. Oh gampang diombang-ambing opininya ya. Tergantung siapa yang ke podcast Densu duluan biasanya tuh, itu yang didukung. Sama Close the Door. Iya, Close the Door. Tapi kalau podcast itu lu lihat itu Gen Z nonton itu nggak? Nonton ya? Nonton Densu, terutama Densu ya. Close the Door kayaknya
Om Ded kayaknya masih agak milenial. Milenial Gen X ya. Ya, tapi Densu suka tuh kalau ada yang selingkuh atau ada yang apa, Gen Z tuh nontonin. Gen Z nonton ya. Kalau ini Zak, sekarang gue mau nanya terakhir dari gue, nanti mungkin Angie kalau ada lagi boleh ya. Soal term ini tadi, karena lu ngangkat juga kan soal broken home. Nah gue ngeliat ada juga kan hal-hal lain yang terminologinya tuh jadi banyak ya. Kayak contohnya misalnya kayak situationship, fling, friends with benefits, HTS, TTM. Nah lu ngeliatnya gini, ini term apa namanya, waste of terms, maksudnya sebenarnya ini sama aja atau lu ngeliat enggak ada perbedaan kan, emang kalau di Gen Z ini ada perbedaan nih, atau gimana nih? Beberapa emang ada perbedaan dan beberapa memang bagus menurut gue, Gen Z memang kepake di real life. Tapi beberapa tuh memang kayak hanya digunakan untuk kayak membersihkan niat buruk gitu ya. Misalnya kayak dulu check in namanya, kalau kita nginep sama cewek di hotel nih, sebelum check in gue nggak tahu ya. Check in, tapi lama-lama kayak check in tuh jadi bahasa yang jorok gitu, lu nggak mungkin bisa ke cewek kayak kita check in besok apa-apaan lu gitu kan. Orang udah jijik duluan gitu. Nah terciptalah staycation oleh Gen Z yang kayak masih agak kayak check in nggak mau versi meltnya. Iya kayak staycation nih boleh di mana tuh kayak masih agak light. Sebenarnya gini tuh berarti gini, kalau gue tangkap nih ya, sebenarnya makna kegiatannya sendiri bisa jadi sama gitu bukan? Staycation adalah check in sama. Tapi kata check-in ini udah terkesan degrading, kotor dan degrading. Konotasinya kayak si yang ngajak nih nganggep rendah si yang diajak. Betul. Gitu gak sih? Kayak gitu. Nah, tapi ketika ada kata staycation kayak lebih kelas aja nih, lebih kelas. Bener, dia mau having fun doang nih sama gue. Fun. Padahal tindakan having fun-nya mah sama aja gitu. Tapi itu mungkin 2021, sekarang staycation juga udah mulai seperti check in, kayak udah kayak staycation nih, apaan lu jorok gitu. Jadi staycation udah gak mempan. Diciptakanlah sleep over date oleh Gen Z. Sleep over date. Kayaknya ada deh satu di atas staycation sama check in di atasnya di antara apa Netflix and chill. Oh iya, Netflix and chill. Netflix and chill iya. Tapi mungkin kalau Netflix and chill tuh kesannya lebih kayak di rumah gitu nggak sih, lebih kayak lebih main ke kosan orang gitu. Kalau ini kan bener-bener actually kayak biasanya nyewa tempat. Bener gitu. Kayak sleep over date itu kayak lu ngedate keluar tapi lu nginep gitu kan. Kayak nginep, ngedate tuh nginep, intinya itu sebenarnya. Kayak misalnya kayak lu kumpul kebo sama cewek nih, itu parah tuh. Living together. Kayak lu kumpul kebo itu nggak boleh, itu salah, lu nggak boleh kumpul kebo. Iya. Lah ya, tapi kalau lu co-living, setuju. Bisa kita pertimbangkan gitu ibaratnya. Iya. Co-living tuh tone-nya lebih. Co-living lebih kayak lu patungan ya, lu memang secara ekonomi lu pinter apa gimana nggak tahu kita. Tapi emang gini juga sih, maksud gue gini, kayaknya emang ada tone emosi yang berbeda gitu nggak sih? Betul. Sama kayak gini nggak sih, misalnya kayak lu mau menyebut seorang teman tuh, maksudnya temen, sahabat karib, bestie, kolega, itu emang walaupun maknanya intinya lu punya hubungan sosial sama dia, tapi mungkin emang tone emosinya emang beda gitu gak sih? Tone emosinya emang beda. Dan somehow si co-living ini mungkin emang dipakai ketika orang itu punya mutual respect misalnya gitu sama si pasangannya. Iya. Jadi kalau misalnya dia mau nyebut kumpul sama karena kesannya kayak degrading kan kalau bilang kumpul kebo kayaknya kasar gitu. Dia ngelakuin itu. Karena itu in English. Jackselize. Iya benar. Iya. Ada jackselization juga dari. Jackselization emang nyata. Jadi kayak membantu. Apa sih namanya? Economically efficient kalau co-living tuh. Kalau kumpul kebo dosa gitu. Iya. Betul. Mungkin kalau co-living juga ada nuansa kayak enggak, actually 2 bedrooms kok. Itu ngibul udah pasti. Atau enggak gitu satu bedroom tapi 2 bed gitu. Iya. Kayak tadi juga sama, situationship kan mungkin itu hal yang sama dengan hubungan tanpa status. Tapi kalau tanpa status kayaknya kok lu kayak gak respect sama cewek lu gitu. Dan lu kayak gak mau banget punya status sama gue gitu ya. Iya. Tapi kalau situationship itu sendiri adalah status. Betul, gitu ya? mutual. Iya bener. Mutual gitu kan. Itu lumayan mengejutkan sebenarnya. Lumayan. Ternyata, do you know this? Jadi actually situationship itu adalah status itu sendiri. Iya, jadi itu bukan. Kalau lu situationship, lu bukan HTS, lu ada status, yaitu situationship. Oke. Gitu. Padahal itu sebetulnya tidak berstatus kalau dalam definisi yang orang HTS maksud. Atau mungkin ada lagi HTS baru, hubungan tanpa situationship gitu. Nah, itu udah beda lagi deh. Itu nanti deh kita tunggu harinya datang aja itu. Tapi kalau di kepala aku ya, yang aku tahu dari kata situationship itu nggak mutual loh Kak.
Maksudnya gimana Ji? Yang satu pengen satu sebetulnya gitu. Jadi kayak biasanya tuh orang bilang aku terjebak Oh, di trap. situasi. Ya lebih ke trap. Nah. Oke, kalau dia yang mutual apa sebutannya Ji? TTM. TTM. Aman, tapi mesra. Beda lagi sama friends with benefit. Nah, itu apa bedanya tuh? Iya, bedanya apa nih? Benefitnya tuh kalau FWB tuh pasti konteksnya tuh 18 plus. Oke, kalau TTM? Mesra aja, mesra bisa kan nggak harus flirty. perut gitu. Kayak lo yang bener Enji. Bisa flirty doang bisa. Enggak, gue ngerti kalau ini, gue Enggak. ngerti nih. Jadi kalau friends with benefits, lu udah pasti 18 plus tuh benefitnya. Orang konotasinya udah ke arah sana kan, nggak mungkin Konotasinya. kayak friend with benefit. Benefitnya benefit BPJS. Iya BPJS. Terus Bukan, benefitnya bukan dibayarin kuliah ya. sampai lulus kan Itu nggak lebih kolega kalau itu kan. Iya. Tapi kalau si TTM nggak harus nginep bareng, nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus. Nggak harus, pokoknya mesra aja Kan gitu. punya sleepy call. Oh iya. Tapi mesranya sebatas apa sampai kayak kita nih kita TTM atau FWB sih? Ya kita TTM, orang kita belum ngapa-ngapain gitu. Kok kayak setelah mereka nginep kayak baru kita FWB sekarang gitu. Ada penentu-penentu. Berarti lu pertama HTS, TTM, situationship, FWB, baru lu status, baru lu marriage gitu ya. Banyak banget ya Banyak. step-stepnya ya ternyata ya. Iya. Kayaknya tuh gini loh kalau menurut gue. Tapi itu menarik loh sebenarnya. Maksudnya berarti Gen Z tuh apa ya? Perilaku ekonominya tuh cerdas gitu. Cerdas. Di breakdown gitu sama dia. Di Gini misalnya, breakdown. oke. Kalau gue gak bisa dapet rumah ya kan, gue beli apartemen. dulu. Iya. Dari keset dulu Oh, gue nih. beli kesetnya dulu. Keset dulu TTM nih. Iya. HTS. Di breakdown gitu loh. Heeh. Oh, gue sewa ruang tamunya dulu gitu. Iya, gitu, iya Zah. sih. Ngerti gak sih? Karena Dan kalau misalnya ternyata nyampe tangga nggak dapet ya udah. Ya Gua udah. menikmati sampai ruang tamu tuh fine. Berhenti gitu di TTM Tapi juga at the udah same aman. time, kalau memang spesifik itu harusnya dia fine dong dengan diajak dengan spesifik itu juga kayak FWB yuk gitu. Iya. Kalau ini nggak? Enggak, orang tuh Jadi berarti FWB, situationship, TTM ini adalah status-status yang silent status ya. iya kan Saran nggak mungkin status juga kayak tiba-tiba Sayang ya sebenarnya ya. Orangnya sendiri tidak bisa diajak secara deklarasi gitu. kan nggak mungkin juga nge-propose cewek gini, Iya. cakep nih, kamu mau nggak situationship sama aku? Ah, Nggak itu susah mungkin. tuh. Ini apa coba? Jadi Fake loh, gitu. lebih kayak mulai masuk ke tindakannya ya. Misalnya kayak Iya. chattingannya. Chatting Oke. terus si where Mulai it goes kan. manis-manis, Nah, iya. si where it goes kan. Kalau ada respon dari ceweknya, oh TTM nih, nggak ada respon, situationship dong gitu. Iya. Oh gitu. Gitu, Oh Zah, gitu, gitu Zah. ya. Kalau ada respon. Bukan salaman kita situationship ya gitu, bukan gitu. Bukan kayak gitu. Jadi Atau kita lu TTM gitu, ciptakan bukan. itu Iya, ya. itu term itu adalah karena ada fenomenanya. Gitu. Jadi karena ada fenomenanya ya kan, di mana orang tiba-tiba manggil-manggil babe lah, manggil-manggil sayang lah. Itu apa tuh TTM atau itu udah masuk ke FWB? Itu udah itu TTM dong. Itu TTM. Jadi kegiatan Belum apapun terjadi kegiatan ini. apa-apa. Iya, paling kegiatannya tadi sleepy call. Oke, itu masih TTM tuh. Masih TTM. Heeh. Tapi kalau udah sampai terjadi Sleep over date. walaupun lu nggak manggil beb, nggak manggil sayang, lu udah FWB. FWB. Oke, iya. Oh gitu ya. Zah. Padahal dulu gampang ya, stranger, talking stage, dating, jadian. Dulu cuma PDKT jadian sama nikah. Sebenarnya semua ini tuh ya, menurut gua akarnya tuh cuman di terlalu tereksposnya Gen Z dengan rasionalisasi cinta. Oke, Iya. cinta tuh dilogiskan gitu oleh Gen Z. Karena gini, waktu udah lewat milenial, karya-karya fiksi yang ngomongin cinta tuh udah overuse banget semuanya gitu, yang benar-benar Oke. pure cinta doang tuh udah overuse, Iya, overuse harus gitu. kayak cinta tapi apa gitu. Iya sih. Iya, harus kayak enggak. Gue sebenarnya nggak cinta sama dia, men. Gue sebenarnya gini. Ada Iya, banyak iya. yang gitu, ngerti Iya, nggak? iya, Nah, iya, akhirnya iya. ini kan nggak bisa langsung, jadinya nggak segampang itu untuk dia sure. Oh iya nih, gue mau Iya sih. berrelationship nih sama orang ini gitu loh. Zah. Cinta doang tuh nggak kepake sama Gen Z ya, kayak Jadi kayak untuk nyampe ke cinta tuh perjalanannya panjang nih kalau untuk Gen Z Panjang. gitu, karena fiction di zamannya mereka tuh udah nggak bisa dengan segitu aja gitu. iya. Kalau lu ngeliat misalnya karya-karyanya apa, kartun-kartun misalnya animation itu kan juga udah kompleks tuh ya. Maksudnya kartun-kartun yang sini nggak bisa dengan gaya-gaya Cinderella lagi gitu dong. Nggak yang bisa cuma terlalu ceritanya gitu simple. doang gitu. Iya, Udah terlalu simple. Udah lewat nih yang simple-simpelnya udah terlalu overuse ya kan? Nah, jatuh cintanya juga udah terlalu overuse nih di semua cerita yang romance Betul. gitu semua. Nah, akhirnya kan di zaman Gen Z pasti udah terjadi kompleksitas dong dari para artisnya juga. Oh, berarti ceritanya bisa gini. Akhirnya Gen Z itu untuk menuju cinta nih panjang banget nih. Dia bisa di tengah jalan losing feelings mulu gitu Iya. aja. Selama seminggu 2 minggu kayaknya gue gak feel apa-apa deh sama dia gitu. Nah, bisa tiba-tiba gitu, Zah. iya. Cepet Jadi move on akhirnya- ini ya. Nah, tapi nanti pas udah lewat baru kayaknya gue kemarin sebenarnya cinta deh gitu. Nah, Ribet ya. Iya, akhirnya tuh terjadilah kompleksitas yang membutuhkan terminologi tadi, Za. Akhirnya Iya. Tapi tinggal bilang iya. kok lagi PDKT atau nggak gitu, jalanin aja dulu.
It's as easy as that gitu loh. It's as easy as Iya that. kan? Tapi kan susah kayak misalnya kayak, lu gimana sama dia? Cuman biasanya gengsi Kak kalau mau ngomong Gengsi. ke orang. Atau memang Kamu apa sama dia situationship? Masa mau bilang aku suka tapi dia gak suka sama aku gitu loh. oh Kan tuh nggak bisa gengsi. ngomong Jadi lebih enak ngomongnya situationship. Oh iya benar-benar. Karena kalau Berarti bener dong Ci, kenapa kita butuh ada terminologi itu jadi jelas dong berarti. to protect one's feelings. Iya. protect one's feelings Dan secara sosial tadi lebih Acceptable enak ya. Nah, dan mendetailkan juga kan kayak lu udah sampai tahap mana? TTM. PDKT udah sampai mana? TTM apa HTS apa FWB Iya. apa situationship nih? Apa nih? Iya udah clear nih sebenarnya jadi Udah terminologi. clear. Berarti bagian itu justru bagus ya Za, lu ngeliatnya. Sebenarnya bagus ya dan Lebih gue spesifik ya jadinya ya. gue pikir HTS sama TTM tuh udah gak kepake lagi. Gue baru tahu nih bahwa kayak ternyata TTM sama FWB tuh masih ada perbedaannya Masih ada perbedaan, gitu. benar. Ya kan. Apalagi Za terminologi yang lu ngerasa ini kayaknya bagus nih dibikin ada Bagus, perbedaan oke. seperti ini. Iya, kayak misalnya cheating tuh yang tadi tuh, micro cheating. Micro cheating bagus sebenarnya itu Bagus juga ya. ya kan. Kalau dulu kan millennials kan suka kayak aku cuma chattingan doang kok gitu kan. Itu cuma teleponan doang tiap hari sama dia gitu. Iya, ya chattingan kamu ngajak nginep bareng gimana dong gitu kan. Iya, kan ditolak tapi. Iya. Ya emang cuman nginep doang kan nggak ada apa-apa, belum tentu masuk. Oh iya. TTM berarti itu hitungannya. Iya, tapi kan di zaman milenial pilihannya tadi ya cuma cheating sama enggak gitu ya. Chatting sama enggak. Akhirnya di zaman Gen Z, Iya, cheating. micro Terciptalah. bahkan ada yang bilang nge-like foto tuh micro cheating gitu ya kan. Ada juga sama ya micro cheating tuh bagus untuk mencegah orang cheating ya dan kayak love bombing juga bagus sebenarnya gimana Gen Z. tuh Za, maksudnya? Yang kayak orang terlalu kayak sayang di awal ternyata itu cuman kayak fake doang apa gimana gitu. Oh, terlalu menggebu-gebu di Mm-mm. awal. Jadi Aku kayak bilang itu act of manipulation. Jadi kayak seakan-akan you are the one that I really wanted. Padahal sebenarnya aku lagi ngobrol sama 4 orang lain gitu. love bombing. Kalau Itu dulu kan istilahnya love bombing tuh. love bombing atau kayak biarpun dia nggak ke 4 orang kayak dia baru jadian jadi kayak masih romantis banget tapi ntarnya juga dia nggak kayak gitu lagi. Nah itu love bombing Oh, istilahnya. itu love bombing tuh ya. Love bombing Dan tuh. itu menurut lo itu adalah suatu terminologi yang ternyata ada fenomena jadi Ada butuh filmnya ya. dan itu kepake Di gitu gue generasi setuju. sebelumnya nggak ada tuh ya. Nggak ada di generasi sebelumnya love Jadi bombing. nggak gampang dikibulin ya. Benar. Hati-hati jangan sampai kena love bombing gitu. Iya. Karena sebelum itu kan nggak ada terminologi untuk menjelaskan hal tersebut kan. Nggak ada. Apa love bombing di bahasa milenial nggak ada. Emang belum sadar bahwa itu tuh Salah. salah. Bahaya Iya. Atau ada fenomena seperti itu Iya. gitu ya. Betul. Kesadarannya baru ada di generasi Z. Nah, Kalau untuk toxic, kan kayaknya Gen Z ini termasuk yang punya istilah toxic di semua hal ya. Ya maksudnya toxic friendship, toxic parents, toxic apa itu kayaknya banyak yang baru muncul tuh setelah ada kesadaran dari Gen Z. Iya. Nah lu setuju nggak dengan itu bahwa yang selama ini beredar aja lah gitu, yang kayak gini toxic nih, yang kayak gini. Oke. Toxic Kayaknya kalau gitu. toxic mungkin standar toksiknya terlalu rendah ya untuk Gen Z ya. Kayak disuruh nyuci piring toxic parents gitu. Kayak itu terlalu cepat gitu terlalu cepat. untuk iya. Harusnya gimana Za, standarnya? Maksudnya Ya. berarti nggak apa-apa ada istilah toxic Parents nggak apa-apa tapi standarnya yang tinggi gitu. Kalau emang misalnya bokap lu kabur dari rumah ya itu baru bener emang toxic nggak bapak lu. bertanggung jawab gitu. Iya nggak maksudnya. bertanggung jawab. Tapi kalau dia cuman kayak kan ada waktu kayak saya lagi main Mobile Legends disuruh angkat jemuran gitu emang toxic banget orang tua saya gitu. Ya sebenarnya lu yang toxic kalau kita pikir-pikir gitu. Udah lu main ML doang Gimana? angkat jemuran aja lu nggak mau gitu kan. Ntar alasannya kan gamenya nggak bisa di post gitu. Iya. Nah kalau itu gimana? Za? Ya jemuran Alasan bisa gamenya di post dari air hujan nggak bisa juga itu di post langit loh. Maksudnya sama. Nggak hanya Mobile Legends Anda Gen Z. Dan ada remote-nya tuh matahari ya. Iya makanya itu yang menurut gue terlalu enteng switchnya dari non toxic ke toxic gitu. toxic ya. Cuma emang parameter apa yang toksik dan apa yang enggak itu emang masih blur sih di antara orang-orang gitu. Agak pasal karet kalau tentang toxic dan toxic. Iya. Nah kalau Gini-gini kamu toxic. kamu ngeliat standarnya harusnya apa tuh? Toxic parents. Bisa dibilang toxic saat dia ngapain gitu. Iya. Nggak tahu, aku merasa aku yang toksik malah. Oh, dia ngerasa dia yang toxic. Toxic daughter loh di keluarga. Toxic person. Toxic person. Iya. Standarnya apa? Kamu menyebut itu? Gak tahu merendah untuk meroket aja sebenarnya. Oh. Nggak, jadi aku ngerasa kalau misalkan menurut deskripsi sebagian orang yang biasa dianggap toksik itu kalau ada coercion atau pemaksaan kan. Tapi kalau pakai standar seperti itu, ya aku kan nggak mau nyuci piring masa dipaksa, itu toksik dong, ya nggak boleh dong. Jadi aku tuh Betul. juga masih ngawang-ngawang gitu loh, dan aku juga tidak semudah itu buat ngomong toksik karena I believe every household punya aturannya sendiri, Ya. every relationship punya aturannya sendiri, punya boundariesnya sendiri. Masa Nggak bisa mereka yang ada- ngejalanin mereka fan-fan aja kita yang bilang toksik gitu, nggak fair dong. Gak fair betul. Harus dinilai dari dalam si hubungan itu sendiri. Iya benar. Lu juga ngeliatnya gitu, Za? Harus dinilai dari hubungan itu sendiri ya. Tapi mungkin ya kata-kata sebenarnya mungkin toksiknya dia nge-spill itu ke Twitter, mungkin itu doang sebenarnya. Kalau lu berantem di rumah lu kayak aku lagi main ML, itu jemuran udah mau hujan ya itu urusan rumah
tangga mereka aja. Tapi kenapa kita harus tahu nih di Twitter gitu kan? Dan yang gitu-gitu pasti retweetnya ribuan segala macem. Tapi itu karena ada komunitas juga nggak sih, Za? Ada yang memang Kan sekarang kan ada komunitas marah-marah misalnya. Betul. Jadi kan memang konsep dari komunitasnya kan memang itu kan, Za. Mendengar keluhan. Ya nggak mungkin lu nge-share foto lagi vacation situ kan nggak mungkin. Itu kan emang lu harus menyampaikan keluhan-keluhan kehidupan gitu. Iya sih. Ya mereka berarti komunitas-komunitas itu yang membuat orang-orang ini jadi ngupload kayak gitu ke internet kan. Di enable ya. Di enable. Nih masalah ya ini ya, si kultur ini ya. Dan kayak akun-akun yang menerima laporan orang terus di post gitu kan juga kerap kali cancel attempt terjadi di situ juga. Fast itu ya. Iya fast gitu. Gue juga beberapa kali kena dari fast itu juga sebenarnya. Padahal misalnya di TikToknya dia aman aja, di YouTube video misalnya lagi podcast aman-aman aja. Tiba-tiba diangkat nih ke fast ini. Fast itu. Terjadilah cancel attempt. Dan memang fair juga, fast itu nggak menggiring opini, cuma naruh udah penonton dia yang menilai ini orang nih gak bener apa gimana nih. Iya. Gitu. Kalau menurut kamu spill-spillan gitu juga menurut kamu itu apa namanya toxic gitu, Ji? Apa pada tahap tertentu? Sama dari dulu setauku udah kayak gitu gak sih? Cuman beda medianya aja. Sekarang fast dulu mungkin di tabloid yang bahasanya tuh vulgar banget kan. Di tabloid kalau dulu begitu maksudnya. Kayak gitu. Tapi karena berarti cuman memang jangkauannya reach-nya beda sama zaman dulu. Dulu kan tabloid cuman bisa diakses sama orang yang beli berlangganan subscribe gitu. Ya kalau sekarang sosial media lu nggak install Twitter aja itu tweet bisa di screenshot masuk ke TikTok gitu. Betul. Iya. Dipelintir lagi. Emang lumayan banyak masalah-masalah kultur Gen Z ini juga datang bersamaan dengan perkembangan teknologi di zaman sosmed. Mereka Emang, hidup ya gitu. Iya, mereka sangat lahir sih. dan bertumbuh. Sosmed memberikan kemudahan banget soalnya Iya. cerita-cerita seperti ini langsung ditaruh ke semua orang ya, reach-nya langsung jutaan orang. Kalau kita pun hidup di zaman ini seumur Gen Z mungkin juga sebenarnya akan sama-sama aja kelakuan milenial juga sebetulnya mungkin ya kan. Oke. Angie, masih ada lagi yang mau ditanya atau disampaikan sebagai kayaknya saya sudah cukup tertekan ya sebagai Gen Z ya. Saya udah kepikiran menabrakkan diri ke truk ini. Jangan melekat maut juga udah nge-FYP sekarang ini. Oh iya, percuma. Nah, di closing ini mungkin Oza ada yang mau di-share? Oke. Oza kedengaran sama mau show nih katanya dia. Saya akan tour, ini adalah tour perdana ya kan. Wow. Tour perdana. Dan kayak ya kita nggak ada harga diskon untuk Gen Z, nggak apa-apa ya, semua sama nih. Mau lu milenial, mau lu boomer, harga tiket sama. Itu akan ada di 4 kota. Ada 5 sebenarnya. Gue mulai dari Bali dulu, itu gue bareng sama Bang Adri tapi show pertamanya tuh kan. Tanggal 3 Agustus, habis itu Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta tuh tanggal 1 September. Itu di Usmar Ismail dan tiketnya bisa lu beli di majlislucuindonesia.com, namanya Jaksel Apokalips acaranya. Bakal bahas ini enggak? Berarti kalau ini lebih Jaksel nih highlightnya. Sebenarnya ini kan judulnya karena ini show udah mangkrak 2 tahun, jadi sebenarnya judulnya aja yang gua ambil. Kalau pembahasan Jaksel sendiri kayaknya minim deh, nggak terlalu banyak gitu. Berarti yang lebih banyak Gen Z-nya. Lebih Gen Z ada, dan mungkin lebih hal-hal personal yang gua nggak bisa share di YouTube atau di TikTok ya di sini, karena kan saya di YouTube aja udah cenderung agak oversharing kadang gitu. Nah, disinilah saya akan benar-benar hal yang hanya di situ doang bisa saya bahas gitu. Oke, nice. Semoga penonton Malaka Mania bisa membeli, apa nama penonton? Malakan. Malakan. Yes. Malakan. Itu makannya Mania. Malakan ya. Oke. Semoga Malakan ada yang membeli Jaksel Apokalips dan hadir bersama kita di situ. Thank you Oza, udah mampir ke podcast. Terima kasih nih. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share dan subscribe juga channelnya. Bye.